Kami berduka cita atas meninggalnya almarhumah yang telah berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga yang tinggalkan selalu diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, kesehatan, dan tetap selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum ibadah terobosan kremasi almarhumah kita mulai pada pagi hari ini, saya beri kesempatan kepada pihak keluarga besar ataupun para tamu jika mengabadikan momen terakhir kita bersama dengan almarhumah. Dipersilakan maju ke depan dari keluarga ini terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan boleh dibagi dua sisi, kanan dan kiri. Pada posisi yang mau digabung, yang lain silakan. Ntar dulu. Ini ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke. Silakan digabung lagi. Resa sekaligus masuk, Resa masuk. Ya. Ya. Foto dulu, foto. Belum perlu. Silakan lihat. Ada lagi siapa? Itu dong. Ini ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, semuanya boleh lihat ke depan ya. Lihat sini semua, 1, 2, 3. Bentar ya. Sorry om. 1, 2, 3. Oke. Untuk cucu dan menantu boleh duduk terlebih dahulu di kursinya, yang lainnya tetap pada posisi. Ya, mungkin dari keluarga besar lainnya silakan, seperti saudara kandung, keponakan, ipar, sepupu, silakan. Ada lagi? Ya, yuk nggak kelihatan. Yang belakang kurang maju, yang belakang. Biasa dah. Ya. Ini ya, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Silakan dari keluarga besar lainnya, bisa ada yang berfoto, boleh langsung maju. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Itu benar itu. Itu nih Bu Ani di situ. Mau foto nggak? Udah cepet. Kebanyakan lagi. Sorry ya. Bu Ani ini sebelah sini Bu Ani. Badannya dimiringin. Nggak apa-apa nih kecil kayak Bu Ani. Badannya ada maju. Ih, agak sini. Ya, lagi. Nah. Lagi. Madep sini. Nyerong ke sini. Ya, badannya maju terus nyerong ke sini. Nah, ya. Ini juga gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya, madep sini. Nah, nyerong ke sini ya. Ayo. Nyerongnya ke sini semua nyerong ke madep sini ya, oke. Oh, udah bisa. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin berfoto? Kalau sudah semua, keluarga inti boleh kembali duduk, dipersilakan. Ibadah pelepasan kremasi untuk almarhum akan segera kita mulai. Dipersilakan kepada Bapak Purnadiakon untuk memimpin ibadat di pagi hari ini. Terima kasih.
saatnya kita akan mengadakan ibadat kremasi untuk almarhumah Ibu Magdalena Suparni yang telah dipanggil menghadap Allah Bapa di surga. Perlu diingat bagi kita semua yang hadir dalam ruangan ini, yang kita perabukan adalah jasadnya atau badannya yang fana, yang berasal dari abu akan kembali menjadi abu. Tetapi jiwa atau rohnya yang kita doakan di awal misa requiem, misa penutupan peti, dan tadi pagi misa pelepasan, supaya jiwa dari Ibu Magdalena Suparni boleh kembali ke rumah Bapa dan berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bukan hanya untuk keluarga, tetapi kita semua yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian untuk mengawali ibadat kremasi pada pagi hari ini di halaman 87. Halaman 87 nomor 1. Yesus Juru Selamat kami. Yesus Juru Selamat kami, atas maut kau menang. Perhatikanlah umatmu yang mengikut wafatmu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Yesus, Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umatmu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Mari kita buka buku pegangan kita halaman 58. Dari buku halaman 58 kita awali ibadat kremasi untuk Ibu Magdalena Suparni ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, pagi hari ini kembali kita berhimpun di ruangan ini dengan hati yang tulus. Kita mau menyerahkan keselamatan dan kebahagiaan Ibu Magdalena Suparni ke dalam kuasa tangan kasih Allah. Semoga Allah yang Maha Rahim sungguh berkenan mengampuni segala dosa dan kekurangannya, dan semoga berkat kemurahan Allah memberikan tempat yang membahagiakan di dalam kerajaan surga. Harapan kita semua agar kelak Ibu Magdalena Suparni ini menjadi pendoa, baik untuk anak-anak, mantu, cucu, dan sanak saudara, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita dengan rendah hati kita memohon ampun atas segala kekurangan kita, keterbatasan kita, dan terlebih dosa-dosa kita sejak kita dilahirkan hingga saat ini, supaya ibadat kita pagi hari ini sungguh layak dan pantas di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil orang tua kami, Ibu Magdalena Suparni, dari tengah-tengah kehidupan di dunia ini menghadap kehadirat-Mu untuk selama-lamanya. Dengan hati sedih, kami mau menyerahkan jenazahnya untuk diperabukan. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitannya. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati, maka kasihanilah Dia ya Tuhan. Terimalah Ibu Magdalena Suparni untuk menikmati hidup abadi bersama-Mu di dalam surga. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantara Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita secara bersama-sama dengan hati yang tulus ikhlas, kita mau menyerahkan keselamatan dan kebahagiaan Ibu Magdalena Suparni yang saat ini telah berpulang kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, kepergian Ibu Magdalena Suparni ini mengingatkan kita semuanya bahwa kelak kita juga akan mengalami hal yang sama. Bahwa kematian tidak bisa kita tolak, kematian tidak bisa kita hindari, kematian juga tidak bisa kita tunda. Semua manusia, semua orang pasti akan mati. Namun kita mau bersyukur dan berterima kasih, kematian orang beriman itu mempunyai pengharapan yang pasti. Harapannya apa? Sesuai dengan yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan menikmati hidup kekal bersama Allah Bapa di surga. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu hidup yang seperti apa? Ketika kita meninggalkan dunia fana ini, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan sementara, untuk selama-lamanya. Maka kehidupan kita di dunia itu sifatnya hanya sementara. Tentu sementaranya saya dan Bapak Ibu berbeda. Jadi kita semua ya, selama kita masih diberikan kesempatan, diberikan kebebasan
Mari gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk selalu mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah yang maha mencintai, Allah yang maha mengasihi itu kasihnya tak terbatas buat seluruh umat ciptaannya. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membedakan apapun latar belakang keyakinan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu percaya dan mau melakukan kehendak Tuhan, ya, kelak kita juga akan dipermuliakan di dalam surga abadi. Oleh karena itu, mari kita dukung dengan doa Ibu Magdalena Suparni ini supaya perjalanan beliau menuju tanah air surgawi yang sudah Tuhan sediakan sungguh tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan Ibu Magdalena Suparni boleh menikmati kehidupan yang membahagiakan di dalam surga. Saat ini Ibu Magdalena Suparni sudah tidak membutuhkan yang bersifat duniawi, yang bersifat kedagingan. Saat ini dan seterusnya yang dia perlukan hanyalah doa-doa dari keluarga maupun dari sanak saudara serta para sahabat-sahabatnya. Saat ini juga Ibu Magdalena Suparni sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari segala macam sakit penyakit, dari segala permasalahan yang ada di dunia ini. Saat ini dia menikmati apa yang disebut dengan mahkota kebahagiaan bersama Tuhan, bersama para malaikatnya, dan bersama para kudusnya. Maka dari itu, sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, tidak akan kutolak. Apa artinya? Bahwa sebesar apapun kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita, kalau kita sungguh mau menghampiri Tuhan, mau bersembah sujud kepada Tuhan, Tuhan senantiasa dia mengulurkan tangan, dia akan menerima kita untuk masuk ke dalam kerajaannya yang penuh damai dan sukacita itu. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, mari kita dengan hati yang tulus kita hantar kepergian beliau supaya Ibu Magdalena Suparni sungguh-sungguh berbahagia di dalam rumah Bapa yang membahagiakan. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan kuduskanlah putrimu Ibu Magdalena Suparni yang saat ini telah kembali ke pangkuanmu, agar ia boleh menikmati kemuliaan kekal bersama para kudusmu di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Manusia berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Semoga Kristus yang telah wafat dan bangkit, dia telah mengalahkan kebinasaan maut. Semoga Ibu Magdalena Suparni kau muliakan di dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri Ibu Magdalena Suparni mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Magdalena Suparni, anak-anak, mantu, cucu, sanak saudara, dan para sahabat-sahabat sungguh mencintaimu. Namun Tuhan Yesus lebih mencintaimu. Ibu Magdalena Suparni, masuklah dalam kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memberikan taburan bunga, mari kita lanjutkan terlebih dahulu dengan doa umat. Kepada Allah Bapa yang punya kerajaan surga, supaya Allah yang Maha Rahim berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan berkat kemurahan Allah memberikan tempat yang membahagiakan di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata keluarga Bapak Petrus Hong. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Naim. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudari kami Ibu Magdalena Suparni. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudari kami Ibu Magdalena Suparni dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari kami Ibu Magdalena Suparni telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau gabungkan dalam persatuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari kami Ibu Magdalena Suparni telah menikmati perjamuan tubuh dan darah putramu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudari kami Ibu Magdalena Suparni. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami juga mau berdoa untuk suami yang ditinggalkan, Bapak Petrus Ong, beserta seluruh anak-anak, mantu, sanak saudara, dan juga kami berdoa buat Bapak Ibu yang saat ini hadir di ruangan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari sakit penyakit, agar kami yang masih menikmati kehidupan di dunia fana ini dapat melanjutkan perjuangan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapak, doa dan permohonan kami. Doa yang kurang sempurna ini mau kami satukan dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kita sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon bantuan-Mu. Hantarlah putrimu, Ibu Magdalena Suparni, yang saat ini telah berpulang kembali ke pangkuan putramu Yesus Kristus, agar ia boleh menikmati damai dan sukacita di dalam surga. Untuk itu ya Bunda, terimalah salam dan hormat dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami seluruh keluarga maupun para sahabat hadir berkumpul di ruangan ini dengan hati yang tulus ikhlas, tidak menyerahkan saudari kami Ibu Magdalena Suparni yang saat ini telah kembali ke pangkuan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, berikanlah tempat yang membahagiakan di dalam kerajaan-Mu, agar ia boleh menikmati sukacita bersama para kudus-Mu di surga. Harapan kami semua agar kelak Ibu Magdalena Suparni menjadi pendoa buat kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantara Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian ibadah kremasi untuk Ibu Magdalena Suparni sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.
Kita persembahkan yang terbaik dengan memberikan taburan bunga. Dipersilahkan. Bunga tangkai ditaruh di atas peti jenazah, bunga tabur juga sekalian ditaburin di atas peti. Sambil kita iringin dengan lagu di halaman 92 nomor 14. Hanya kepadamu. Silakan Pak. Dari keluarga, anak-anak, ya. keluarga inti. Suami diikuti anak-anak, mantu, Iringan sanak kaki. saudara. Kiri kanan dibagi dua sisi. Hanya kepadamu kami dapat berpasrah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tanganmu hidup dan mati kami, Engkaulah Mari semuanya keluarga besar para tamu yang diberikan taburan bunga. cintamu ya Tuhan mengalahkan maut. Hanya Dikau pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Ya Yesus, sambutlah saudara kami ini dalam rumah Bapa, karena Engkau wafat supaya kami hidup untuk selamanya. Hidup atau mati kami menuju padamu. Bunga masih ada deh. Boleh dihabisin Bu. Sebelah sini masih ada. Ini yang di keranjang dihabisin. Iya. Ya, sebagian dari lalu. Ya. Mau tabur lagi boleh silakan. Yang di keranjang dihabiskan bunganya Ya, ditaburkan bunga semua. taburnya dihabiskan saja. Saya undang keluarga inti, anak-anak, menantu, Suami. penghormatan yang terakhir dengan membukukan badan sebanyak 3 kali. Penghormatan yang pertama, ikutin aba-aba saya. Penghormatan yang pertama, keluarga persembahkan sebagai tanda ucapan terima kasih dari anak-anak, para menantu, cucu, kepada Ibu Magdalena Suparni yang telah membesarkan mereka dan melahirkan mereka dan telah merawat mereka selama 74 tahun. Hormat yang pertama. Tegakkan kembali. Hormat yang kedua kita persembahkan kepada almarhumah Ibu Magdalena Suparni. Sekiranya selama anak-anak, para menantu dan cucu hidup berdampingan selama 74 tahun, ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati anak, para menantu dan cucu, saat ini kita maafkan Ibu almarhumah Magdalena Suparni. Hormat yang kedua. Tegakkan kembali. Hormat yang ketiga kita ucapkan dan kita ucapkan selamat jalan kepada Ibu Magdalena Suparni. Semoga perjalanan jiwa
menuju tanah air surgawi yang telah Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua yang percaya, boleh berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan. Hormat yang ketiga. Tegakkan kembali. Jika keluarga ada berkenan, boleh membantu mendorong, boleh di kiri dan kanan. Kita dukung dengan doa Bapa kami dan salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan keluarga bisa duduk terlebih dahulu di kursinya masing-masing. Saya Agus, wakil dari keluarga, dari mama sakit, banyak mereokin dari lingkungan Franciscus, dari satu saya juga mungkin banyak yang mengenal mama. Terima kasih, mama sudah sembuh semuanya. Sekarang kita menunggu mama. Sebentar lagi kita akan melepas mama ke rumah Tuhan selama-lamanya. Kita tidak bisa lagi melihat mama. Mohon maaf kalau mama ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja perkataannya. Terima kasih buat keluarga papa dan dari keluarga kampung juga. Terima kasih udah datang doain mama juga. Om tante dari gereja Sarang Maris, terima kasih. Gadis yang bodoh itu membawa pelitannya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian adalah sebuah peristiwa sebetulnya yang biasa ya, dan merupakan sebuah kepastian. Setiap orang pasti akan menuju pada kepastian itu, dan tidak seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari peristiwa yang sama. Tetapi bagi kita sebagai seorang beriman, tentu kita percaya bahwa peristiwa kematian adalah sebuah peristiwa iman yang merupakan pintu masuk untuk memasuki kehidupan yang baru dalam kerajaan surga. Karena hanya dan dengan melalui peristiwa kematianlah manusia dapat sampai ke surga dengan pintu masuk. Ya, itu penghayatan kita sebagai seorang beriman. Meskipun kita mempertahankan kehidupan itu, tetapi kehidupan itu adalah milik Tuhan, dan kapanpun Tuhan menghendaki Dia mengambil kehidupan itu, maka setiap pribadi manusia harus siap sedia. Bacaan hari ini, terutama bacaan pertama, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu perbuatan-perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan. Ya, dipertanggungjawabkan. Dan bagi mereka yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, maka mereka tidak akan bisa masuk surga. Maka semakin baik orang di tengah-tengah kehidupan ini, semakin banyak perilaku-perilaku kebaikan, tindakan-tindakan kebaikan, kasih yang dihidupinya sepanjang hidupnya, maka orang-orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan putih atau tahta putih yang disampaikan di dalam bacaan pertama tadi. Dan tentunya sebaliknya bagi mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu hidup berdasarkan dirinya sendiri dan demikian tentang hidup sesudah kematian, hidup berfoya-foya, hidup dalam kedosaan, maka orang-orang ini akan dilemparkan pada lautan api. Itu banyak pertama menekankan itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kalau kita ingin mengalami kehidupan kekal dalam perjalanan surga itu, maka sepanjang hidup kita harus berjuang dan berusaha menghayati iman kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius ditegaskan, hal kerajaan Allah itu seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Menarik diungkapkan dalam Injil hari ini. Gadis yang bodoh ketika akan menyongsong mempelai laki-laki, dia hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana, dia tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Apa artinya? Pelita diungkapkan dengan iman. Iman kita, kepercayaan kita akan Tuhan yang kita imani. Pada Kristus kita sebagai orang Katolik, karena teman-teman kita yang muslim ya. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang kita imani masing-masing. Ya. Tetapi tidak cukup hanya kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Nah, minyak mengungkapkan sebuah perbuatan-perbuatan baik kita. Di samping kita percaya kepada Tuhan yang kita imani, tetapi juga penghayatan iman kita, ya kepercayaan kita kepada Allah yang kita imani, kita cintai itu juga kita nyatakan melalui perbuatan-perbuatan baik. Ya, melaksanakan ajaran-ajaran iman kita. Masing-masing yang ada di sini. Kami sebagai seorang Katolik, kami menghayati ajaran Kristus. Hidup dalam cinta kasih, dalam kebaikan, dalam pengampunan, perhatian kepada orang-orang tercinta yang kita. Teman-teman yang ada muslim, tentu juga mengikuti ajaran-ajaran yang nanti Muhammad ajarkan kepada itu. Jadi mengatakan bahwa tidak cukup kita hanya beriman, tetapi kita harus menghayati iman kita itu dengan menyatakannya melalui perbuatan-perbuatan yang nyata sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sudah selesai dari semua ini, kita tidak punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan hidup kita. Selain kita mengharapkan kepada iman Tuhan, dia akan cukup ya. Tidak ada lagi perjuangan di sana. Ya. Maka perjuangan kita untuk bisa mencapai tahta suci dan belajar surga itu harus kita jalankan ketika kita di tengah-tengah dunia ini.
Maka di akhir Injil dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kematian itu bisa terjadi kapan saja. Saya baru kemarin ketemu dengan teman, dan kebetulan saya suka main badminton. Aku takut juga dengan takut. Ada teman masih umurnya sekitar 49 lah gitu ya. Katanya main badminton, sehat, semes-semes, lompat-lompat gitu ya. Begitu duduk, selesai. Gitu kan, nah, sakit apa gitu. Gitu Pak. Maka Tuhan mengatakan, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kalau hidup kita ini masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertobatlah, itu maksudnya. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Karena hidup kita ini selalu diwarnai dengan hal-hal yang jahat, membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain, membicarakan kelemahan-kelemahan keluarga lain, membicarakan tentang anak-anak orang lain yang ada kaitannya dengan juga. Jangan kita mengisi hari-hari hidup kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ini yang mau diungkapkan ya. Karena itu berjaga-jagalah supaya dengan kita berjaga-jaga sambil berbuat baik, menghayati iman kita masing-masing, kita percaya bahwa kita tidak punya tempat di sana. Dan ketika rumah kita diri hancur, Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang bersyukur. Maka saya mengajak kita semua pada kesempatan ini supaya kita sungguh-sungguh menjadikan iman kita ini tidak hanya beriman, duduk dan diam, tetapi menghayatinya dengan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Magdalena Supardi atau Ibu Magdalena Supardi adalah orang yang baru saya kenal ketika berminyak cuti. Tetapi dari semangatnya saya melihat bahwa semangat untuk hidup itu baru sekali. Sebelum dia terbaring di sofa itu dan semua berkata, saya ingat sekali dia bertangannya begini dengan kesakitan itu ya. Dan saya melihat bahwa Ibu Supardi meskipun di tengah-tengah kesakitannya, di tengah-tengah pergumulannya menghadapi sakitnya yang luar biasa, tapi saya tidak melihat dia teriak-teriak gitu. Tapi kita tidak mungkin sebagai seorang pribadi yang tetap tambah dan tidak juga mungkin merepotkan keluarga. Bukan di sini bisa menunjukkan kesakitan Tuhan bagaimana dia. Jadi mengungkapkan kepada kita sekalian adalah sebagai orang beriman, kita tentu atau Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun yang dihadapi, kita tetap sedia kepada Allah yang kita tetap sabar dan beramal. Kenapa? Lagi kehidupan kita yang itu ada hidup sesudah kematian dan terbaik buat beliau. Maka teladan kesetiaan, kebaikan inilah yang harus kita teruskan semasa kita di tengah-tengah dunia ini, terutama bagi anak-anaknya, supaya apa yang hal terbaik yang kita teladankan dapat dijalankan, diteruskan semasa kita di tengah-tengah ini. Dan yang kedua adalah teladan kesetiaan, tetap setia menjadi pengikut Kristus sampai pada kematian. Maka juga Tuhan akan perhitungkan untuk masukkan dia ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa baginya. Semoga Allah yang Maha Baik senantiasa mengampurkan rahmat keselamatan, kebahagiaan bagi Ibu Magdalena Supardi, hingga di dalam menjadi pendoa kita semua, terutama di keluarga yang ditinggalkan. Semoga demikian. Amin. Kita pakai berdiri, kita menyatakan iman ke Saudari kita, Ibu Magdalena Supardi, diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perjalanan menuju peristirahatannya yang terakhir berjalan dengan baik dan semua proses berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan kita tidak goncang, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk anggota keluarganya yang ditinggalkan, terutama suami, anak-anak,
menantu, cucu dan cicit. Bapa yang Maha Baik, semoga melalui peristiwa kematian ini Engkau menganugerahkan rahmat ketabahan, kesabaran, kekuatan dan juga penghiburan iman kepada suami, anak-anak, menantu, cucu dan cicit yang ditinggalkan. Semoga iman mereka semakin kokoh dan kuat dan melanjutkan karya-karya dan peran baik yang pernah diteladankan oleh Ibu Magdalena Supardi semasa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan dan kuatkanlah kami dalam sukacita ini. Terimalah kami juga nanti dalam sukacita abadi dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Sebagai lagu persembahan halaman Persatuan anak domba. tanpa mengurangi rasa hormat kami yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus adalah yang telah dipermandikan secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Sebagai lagu komik dari halaman 94 nomor 20, maka engkau sungguh. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa amatmu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga yang berduka cita dan hadirin yang dikasih Kristus, marilah kita sekarang menghantar jenazah pengganti kita ini, Ibu Magdalena Supardi, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita akan berpisah secara jasmani dengannya. Kini tibalah saatnya kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa dia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan yang kekal. Mari kita menundukkan kepala sambil memberikan salam perpisahan dan mendoakan dia.
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, setelah abad. Amin. Ibu Magdalena Supardi, terima kasih atas segala amal baik dan pengorbanan hidupmu yang telah engkau perbuat semasa hidupmu bersama dengan keluarga dan umat sekalian. Atas segala jasa dan kebaikanmu, kami mengucapkan terima kasih dan selamat berjalan. Ibu Magdalena Supardi masuk ke langit Bapa dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Kita mendengarkan satu dua kata sambutan dari keluarga yang akan mewakili dan dari Dewan Pasal Mewakili di Pak Rodam. Dan keluarga yang saya kasihi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memimpin misa pada pagi hari ini untuk pelepasan Mama. Terima kasih Romo. Terima kasih juga kepada Om Matius yang sudah membantu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Om Matius dan juga Pak Nardi, juga Bapak Dewan PPH. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mendoakan mama saya. Untuk dari PDK Golgota juga yang selalu setia dan satu dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah banyak membantu kami sekeluarga. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PDK Golgota dan juga untuk lingkungan Santo Fransiskus Xaverius yang selalu mensupport dan selalu mendoakan mama saya. Dan saya terima kasih setelah dibesuk oleh tante dan om sahabat mama saya pergi dengan tenang. Terima kasih om, tante, dan juga teman-teman, bapak ibu semua yang tidak bisa saya ucapkan terima kasih banyak dan tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf jika mama saya ada salah baik dalam sikap maupun perkataan mama saya selama hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucapkan bela sungkawa terhadap kepergian Ibu Magdalena kepada keluarga. Ya, semoga Ibu Magdalena damai di surga. Jadi terima kasih semua yang sudah membantu dalam acara untuk pelepasan hari ini, terutama dari Santo Yosef dan juga teman-teman lingkungan, juga teman-teman umat semuanya. Karena kita adalah semua satu keluarga dalam Stella Maris. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi selamat jalan kepada Ibu Magdalena, semoga damai di sisi Bapa dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi terima kasih semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita mendapatkan berkat Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk umat yang hadir, Dewan Pastoral
kalian dan juga umat sekalian, ya, baik yang Katolik maupun yang bukan Katolik. Terima kasih atas kalian Anda semua, menurut saudara yang selalu setia. Terima kasih banyak Pak Dapi, Pak Matius ya. Ini luar biasa mereka berdua ini. Kita doakan selalu mereka supaya sehat ya. Amin. Ya, karena mereka ini hampir tiap hari dari rumah duka gitu ya, luar biasa ya. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan juga keberkatan. Ya, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi dan berkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa pelepasan jenazah Ibu Magdalena Suparni sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup dari halaman Kristus Bangkit, kita percaya bahwa Ibu Magdalena Suparni sudah bangkit bersama Kristus. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Terima kasih. Mari Pak. Sudah siap ya?
kelima aja bang. Iya, lewat sini aja nih, lebih enak. Langsung masuk supaya keretanya juga keluar. Siap. Ya. Silakan boleh duduk dulu ya yang lainnya. Selamat untuk keluarga, boleh duduk terlebih dahulu di kursinya, dipersilakan. Ya, Bang. Makasih, Bang. Ya, semua ya. Ya. Oke. Boleh keluarga foto dulu. Ya, permisi keluarga, masih ada yang ditunggu, sudah bisa kita mulai.